Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 9, subtema 3, muatan pelajaran, seni budaya, dan prakarya. Karya seni rupa daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki karya seni rupa. Ciri khas seni rupa daerah ditandai dengan latar belakang sejarah suatu wilayah yang kemudian memengaruhi corak tradisional pada karya seninya. Hal tersebut menjadikan Indonesia terkenal dengan karya kerajinan seni rupa daerahnya. Kerajinan seni rupa daerah juga mampu mengangkat potensi wisata dan ekonomi daerah. Motif karya seni rupa daerah bersifat turun-temurun dan menyesuaikan dengan letak geografis daerah masing-masing. Contohnya, pada masyarakat yang tinggal dekat dengan perairan, motif yang banyak digunakan yaitu motif air, hewan laut, kapal, dan sebagainya. Sedangkan masyarakat yang tinggal di dataran tinggi identik dengan motif-motif hewan atau tumbuhan. Berikut ini adalah beberapa contoh karya seni rupa daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama, karya seni lukisan kamasan dari Bali. Yang kedua, kerajinan wayang kulit dari Jawa. Yang ketiga, kerajinan ukiran kayu dari Jepara. Yang keempat, kerajinan kain songket dari Palembang. Membuat karya seni rupa. Salah satu karya seni rupa adalah batik jumputan. Batik jumputan yaitu batik yang dikerjakan dengan cara diikat dan dicelup dengan warna. Tidak seperti batik tulis. Batik ini tidak menggunakan malam, tetapi kainnya diikat atau dijahit dan dikerut dengan menggunakan tali. Tali berfungsi sama halnya dengan malam, yaitu untuk menutup bagian yang tidak terkena warna. Perendaman di dalam larutan pewarna adalah salah satu tahapan membuat batik jumputan. Berikut adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat batik jumputan. Yang pertama, kain berfungsi untuk media tempat motif batik yang akan dibuat. Yang kedua, kelereng, batu, atau uang koin berfungsi untuk bahan pengisi membantu terciptanya suatu motif. Yang ketiga, karet gelang atau tali kasur berfungsi untuk mengikat bagian-bagian kain yang tidak ingin diberi warna. Yang keempat, pewarna berfungsi untuk memberi warna pada kain batik sehingga menghasilkan suatu gabungan warna yang baik. Yang kelima, panci berfungsi untuk wadah saat proses pencelupan kain. Yang keenam, ember berfungsi untuk wadah membilas kain setelah diberi pewarna. Yang ketujuh, garam dan cuka berfungsi untuk memperkuat warna agar warna kain jumputan kuat dan tidak mudah luntur. Yang kedelapan, pensil berfungsi untuk membuat desain hiasan ke kain atau bahan yang akan dicelup ke dalam zat pewarna. Yang kesembilan, jarum berfungsi untuk menjelujur motif yang akan dibuat. Yang ke-10, gunting berfungsi untuk menggunting karet atau tali pada saat ikatan akan dibuka setelah proses pencelupan.
Yang ke-11, sendok kayu, berfungsi untuk mengaduk kain yang sudah diikat pada proses pencelupan. Teknik membuat batik jumputan. Motif dari batik jumputan terbentuk dari teknik ikatan dasar yang digunakan saat mengikat kain. Berikut beberapa macam teknik ikat pada pembuatan motif batik jumputan. Yang pertama, teknik ikat tunggal. Teknik ini dilakukan dengan cara menjumput dan mengikat bagian dasar kain. Motif yang terbentuk adalah bentuk lingkaran bergerigi. Yang kedua, teknik ikatan ganda. Teknik ini dilakukan dengan cara membuat kerutan pada pusat yang diinginkan. Motif yang terbentuk adalah beberapa pola lingkaran dengan jalur sesuai jumlah lingkaran. Berikutnya, teknik ikatan benda. Teknik ini dilakukan dengan cara mengikat benda pada bagian-bagian kain yang ingin diberi motif. Benda yang digunakan antara lain kerikil, logam, bola pingpong, atau mutiara. Motif yang terbentuk adalah lingkaran-lingkaran kecil pada kain. Membuat batik perintangan. Batik perintangan adalah batik yang dibuat dengan cara menggunakan lilin malam sebagai perintang. Perintangan yang dimaksud adalah perintangan terhadap warna saat proses pencelupan, sehingga ketika kain dicelup, warna bagian yang diberi perintangan atau lilin malam tersebut tidak terkena zat pewarna. Berikut adalah langkah-langkah membuat batik perintangan. Yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya, seperti kompor, kain mori, malam, canting, wajan, pewarna kain, pensil, ember, dan gawangan. Langkah membuat. Langkah yang pertama, kita buat pola gambar atau motif pada kain menggunakan spidol atau pensil. Kita bisa menjimplak pola gambar dari kertas. Langkah kedua, kita bentangkan kain yang sudah kita beri pola pada gawangan. Langkah ketiga, kita nyalakan kompor dengan api kecil. Kita panaskan malam ke dalam wajan. Kita tunggu hingga malam encer. Langkah keempat, kita ambil cairan malam menggunakan canting. Kita lakukan dengan hati-hati agar cairan malam tidak mengenai tangan. 5. Kita torehkan malam ke atas pola kain hingga menutupi motif. Kita lakukan dengan hati-hati agar tidak melukai telapak tangan. Yang keenam, kita tunggu hingga cairan malam pada kain mengering. Yang ketujuh, kita siapkan larutan pewarna pada ember yang gunanya untuk merendam kain batik. Yang kedelapan, kita jemur kain batik dengan cara diangin-anginkan. Kita tunggu hingga kering. Berikutnya, 9, kita celupkan kain batik pada larutan pewarna. Kita lakukan berulang-ulang hingga lapisan lilin atau malam pada kain hilang. Batik klasik dan batik pesisir. Batik klasik biasanya terdapat pada batik Yogyakarta dan batik Surakarta. Batik klasik dibuat dengan canting tulis dan bahan perintang, yaitu malam atau lilin batik. Batik klasik mempunyai motif geometris serta mengandung makna simbolis. Pewarnaan batik klasik menggunakan warna-warna gelap seperti coklat, biru tua, hitam, dan merah marun. Batik pesisir berasal dari luar daerah Yogyakarta dan Surakarta. Motif batik pesisir cenderung bersifat naturalis.
tidak memiliki makna simbolis dan lebih mementingkan keindahan. Batik ini juga sudah terpengaruh budaya asing, khususnya budaya Eropa dan Cina.